pengajian ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang diterima Allah, dan kita mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk malam hari ini Pak Roham keduluan menghubungi saya karena pada waktu tadi sore tadi siang itu saya diminta juga di daerah Mejasem Timur. Saya bilang saya sudah diminta oleh Rani Kunting. Kejar-kejaran di sini cinta. Ya, saya kadang-kadang merasa sedih juga gitu. Andai kan bisa dibagi-bagi gitu ya, bisa dibagi-bagi, dibelah yang sebagian di sini yang salah ini. Dibelah apa nih? Dibelah jiwanya. Ya baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Direkam dan makanya lip sync. Oh iya, harus seperti itu ya. Daring. Saya juga sedang daring ini. Iya, tapi menggunakan aplikasi jalan. Udah, silakan dipelajari. Baik, Bapak-bapak. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menyampaikan hal-hal yang enak-enak sajalah. Kalau di sekeliling kita ya saat ini kondisinya memanas, kalau saya ikut-ikutan pemanas maka timbulnya umum. Manusia itu kan tergantung. Manusia itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung informasi yang dia peroleh dari luar, yang masuk melalui penglihatan, melalui pendengaran, dan nanti diolah oleh hati. Itu manusia seperti itu. Nah, maka benar Bang Haji Roma Irama ya, menggunakan musik sebagai sarana dakwah. Karena yang namanya musik, yang namanya sinetron tidak ngajak-ngajak, tidak. Tapi manusia yang melihat, orang yang melihat sinetron, orang yang melihat, orang yang mendengarkan atau melihat konser musik itu pasti terpengaruh besar maupun kecil, itu pasti. Ya. Jadi kita itu terbentuk oleh apa? Oleh pengaruh yang berasal dari luar, yang kita serap pada dalam diri kita melalui 3 hal, melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan melalui hati. Jadi diolah dalam hati. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ngaji kitab ini, namanya Kitab Jawahirul Bukhari. Panjenengan pasti udah kenal dengan kitab saya, sampai lecek saya bolak-balik bawa ke sana kemari. Tapi yang jelas insya Allah setiap pagi Jumat saya mengkaji bareng-bareng bersama Pak Haji Nadirin. Nah ini ada satu hadis yang terkesan. Alhamdulillah saya ingin sekali mengesankan diri saya. Hadis ini jelas riwayatnya Bukhari, bisa dijadikan sebagai pegangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Rasulullah SAW mengatakan ketika Allah atau apabila Allah itu mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril, memberi kabar kepada Jibril, ngasih tahu kepada Jibril, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu fulanan, Allah mencintai fulan. Kemudian menyuruh malaikat Jibril agar mencintainya. Fa'ahbibhu, maka cintailah olehmu dia.
fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril mencintai orang tersebut yang Allah cintai. Fayunadi, kemudian memanggil, lalu memanggil Jibril, malaikat Jibril memanggil fi ahli sama, malaikat-malaikat yang menjadi penghuni langit. Kita tahu malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu boleh dikatakan sering familiar di dalam Al-Quran. Setiap nabi, setiap rasul mendapatkan wahyu dari Allah pasti melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu familiar. Sebenarnya siapa Jibril itu sendiri? Malaikat yang semacam apa Jibril itu? Kita lihat dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang Jibril. Jibril itu di dalam surat At-Takwir, silakan panjenengan lihat ayatnya. Dinyatakan muta'in sama amin. Jibril itu muta'in. Muta'in itu apa? Yang ditaati. Sama di sana. Amin, yang dipercaya. Jadi malaikat Jibril itu di dalam ayat tersebut Allah memberitahu dua hal. Malaikat Jibril itu semua yang diperintah, yang dikatakan oleh Jibril semua ditaati. Karena Jibril itu adalah muta, yang ditaati. Jadi boleh dikatakan Jibril itu kita alihkan, kalau kita gambarkan, kalau di manusia itu komandan, ya, pemimpinnya para malaikat. Amin, yang dipercaya. Nah, posisi kedudukan Jibril sebagai amin itu terlihat dalam hadis ini. Apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggilnya malaikat Jibril dulu, bukan malaikat lain, Mikail, apa Ridwan, tidak, tapi malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyeru, memanggil. Ya. Kalau Allah menggunakan nada fi'il madhi, kalau malaikat Jibril menggunakan yunadi fi'il mudhari. Ya, jadi dalam dunia sorof, belajar sorof itu kan ada wazan fa'ala yufailu. Nah, nanti diterapkan pada lafaz nada yunadi. Nanti kita dengar munada. Munada itu apa? Panggilan. Ya. Munada. Orangnya munadin. Ya, orangnya munadin. Ya. Yang pernah belajar sorof ya, silakan dikembangkan lagi. Ya. Jadi Jibril itu menyeru kepada malaikat-malaikat yang menjadi ahli sama, menjadi penghuni langit. Ngasih kabar juga, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka malaikat penghuni langit mencintai orang tersebut. Nah, kemudian bagi orang yang dicintai Allah apa? Tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di bumi. Jadi apa yang dia minta ya karena diterima, apa yang diminta akan dikasih, akan diberikan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun akan mencintainya, ya, orang yang mengetahuinya dari golongan orang-orang yang sama, yaitu orang-orang Islam. Nah, dari hadis ini ya, saya terkesan akhirnya ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah. Bagaimana bukan kabar gembira kalau kita ngaku-ngaku aku cinta Allah, tapi kan belum tentu cinta kita itu dibalas Allah,
Gimana? Itu hanya sekedar pengakuan. Sama seperti dulu kita. Cuma di bibir saja. Cuma Di sini ya. Cuma di sini. Sama dulu seperti kita waktu mau nikah kan cinta banget sama lah itu ya. Bagi yang belum silakan. Jadi sing arane ini ya. Gua pakai. Bukan isi yang stop tuh. Oh iya. Stop, saya bukan ini ya, bukan gudang ya. Insya Allah anak. Ya. Kembali baik. Jadi apa? Kalau orang kan ngaku cinta, tapi kan belum tentu yang si perempuan membalas cintanya kan gitu. Sehingga terjadinya apa? Bertepuk sebelah tangan. Ya nggak bunyi. Kepong. Akhirnya panas dingin beranak tersebut. Mumet ya. Atau yang mangan saja. Iya, kayak pengalaman, betul ya. Pengalaman asli. Tapi begitu udah saya terima atau kobil tuh, wis plong nemen, kayak wis jelas deh kayaknya kan. Itu ya. Bukannya segera diplongkan gitu. Kobil tuh kan. Dipercepat. Bagi yang sudah barangkali mau nambah silahkan. Kalau ada stok. Kalau ada stok. Ini hanya intermezzo. Baik. Jadi kalau di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah mencintai. Artinya apa? Allah yang menjadi subjek. Allah yang menjadi fa'il kalau istilah ilmu nahwunya. Allah yang mencintai. Nah, yang menjadi maf'ul, yang menjadi objek itu adalah manusianya. Hal ini berbeda ketika kita mengucapkan aku mencintai Allah, maka kita menjadi subjek dan Allah menjadi objek. Nah, resikonya jadi subjek, ya kalau diterima seneng, yang ora tidak berbalas lah itu tadi panas dingin gak karu-karuan. Berbeda ketika Allah yang menjadi subjek, kita menjadi objek, maka kita terima beres. Gimana? Nah ini. Baik, dari sinilah akhirnya saya itu penasaran. Banyak orang-orang berupaya menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi sayang, caranya dengan cara-cara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat amalan-amalan tertentu, membuat ritual-ritual aneh, ya kan? Tujuannya apa? Agar dicintai Allah. Biasanya kalau jadi kekasih Allah namanya wali, bikin apa namanya ritual-ritual tersendiri. Yang orang lain, orang biasa, orang umum itu nggak tahu ini. Ya, ini baca ini setiap habis sholat baca wah dikasih tahu kamu baca apa sih? Oh ini harus pakai ijazah. Wah dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya bagi yang udah pernah tahu Pak, ini pengalaman ya kan. Dilanjutkan. Wah udah diwali ya. Sebenarnya kita bisa nggak jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, jadi orang yang dicintai Allah? Bisa, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Al-Quran itu banyak memberitahukan cara menjadi wali Allah. Contoh dalam surat Yunus, Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak gelisah. Ini kalau jadi wali Allah. Siapa sih wali Allah? Allah ngasih tahu. Nih loh, kalau kamu pengen jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman, percaya Allah, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Iman perbuatan hati, buktikan dengan ketakwaan. Ya kan? Jadi nggak usah yang macam-macam neko-neko bikin ritual ya. Baik, langsung saja. Pengen tidak jadi wali Allah? Pengen tidak dicintai Allah? Pengen? Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Al-Quran, wahyu Allah dan sunnah Rasul cukup untuk menjadikan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa saja yang membuat Allah mencintai seorang hamba? Yang pertama, kalau pengen dicintai Allah, yang pertama titenono, saya juga niteni, saya berupaya untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Yang pertama yaitu ittiba'ur Rasul. Ittiba itu artinya mengikuti. Ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba. Ya. Dasarnya mana? Landasannya apa? Al-Quran. Saya jumpai di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua mencintai Allah, ngaku cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi Rasulullah SAW disuruh oleh Allah mengatakan kepada setiap manusia, siapapun dia, kalau ngaku cinta Allah, ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah. Maka apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lihat surat Ali Imran ayat 31. Jelas. Pengen dicintai Allah, ittiba'ur Rasul. Ittiba itu ngikuti dalam hal apa? Jangan salah juga ya mengikutinya. Mengikuti dalam hal-hal tata cara pemahaman ya, pemahaman hidup akidah dan tata cara menyembah, mendekatkan diri, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diikuti. Jadi apa? Urusan hablum minallah itu harus diikuti. Ya, harus diikuti. Nah, jadi yang harus ittiba, karena ada ittiba mengikuti tapi tidak harus. Tidak harus loh Pak, mohon maaf. Tapi hukumnya adalah apa? Utama. Rasulullah SAW itu kalau makan tidak pakai sendok. Kalau makan tidak pakai sendok. Betul? Pakainya jari tangan. Setelah makan dilemudi. Setelah itu baru cuci tangan. Kita mau mengikuti Rasulullah itu utama, tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus ngikuti. Cuma kalau ngikuti utama itu aja. Maksudnya tidak harus. Ya iya. Kalau di Arab Nabi makannya apa? Gandum, kurma, roti. Nah kalau di sini ada bubur, ada mie ayam dan sebagainya. Bakso. Terus makannya kan gone tangan. Komputer loh. Nah itu kan. Jadi bagi orang yang makannya mie, makannya mie seperti orang-orang Jepang itu makanannya pakai apa? Sumpit. Terus berarti wah itu berarti menyelisih Nabi. Bukan. Karena itu adalah hal-hal yang berhubungan di luar ibadah hablum minallah, Bu. Tapi kalau urusan hablum minallah harus kudu. Apa sih hablum minallah? Apa yang ada di rukun Islam selain syahadat dan sub-subnya. Contoh, sedikit kok hablum minallah itu sedikit porsinya dibandingkan dengan hablum minannas. Hablum minallah porsinya sedikit, maka yang sedikit ini tolong jangan ditambah-tambah. Kalau dikurangi sih jarang Pak, tapi ditambah-tambah iya. Kayaknya kurang akeh. Ya, berinovasi akhirnya. Apa? Sholat. Ya. Ini hablum minallah, maka jangan bikin-bikin sholat selain yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kayak lagi wingi malam Rebu. Rebu apa? Rebu Kasan. Jadi ya, nah kitab. Saya tahu kitabnya namanya apa, Kanzul Ummah. Itu Allah menurunkan pada malam Rabu Safar terakhir, bulan Safar terakhir. Malam Rabu di bulan Safar, malam Rabu terakhir di bulan Safar, Allah katanya menurunkan bala, menurunkan musibah.
penyakit sekian ribu, anak ini ngarane 124.000 dan sebagainya, orang urusan. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa ini para ulama berijtihad? Wah hebat teman, jadi ini berijtihad dengan melakukan sholat, namanya sholat tidafil bala, sholat untuk menolak balai. Bala itu balai dulu bala, kalau bala ini yang duduk. Nah, cakwir itu cakwir, itu bala bahasa Tegal loh. Bala artinya adalah penyakit. Rakaat pertama bacanya ini, rakaat kedua bacanya ini 4 rakaat. Iya boleh. Allahu Akbar, ya Allah, Gusti. Kayak gawe sholat ya. Gawe sholat. Padahal tidak ada tuntunannya. Untuk urusan hablum minallah, ikuti ittiba Rasul. Lah kan doa tolak bala boleh-boleh saja. Siapa yang larang? Dan saya sampaikan ya, mohon maaf saya sampaikan, kita itu sebenarnya setiap sholat mesti doa tolak bala. Setiap kita sholat Pak, ketika kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, di akhir itu kita minta kepada Allah tolak bala. Iya betul. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi itu mewasiatkan supaya jangan meninggalkan 4 hal, minta perlindungan dari 4 hal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa jahanam. Ya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah dajjal. Kurang. Ya, kembali lagi, saya tidak mau meleh-meleh nyalah-nyalahan orang yang melakukan. Cuma ya itu mbok yang ngaji sing temenanan. Kasihan ngelakoni amalan tak langkah tuntunane dudu oleh pahala tapi rugi. Lihat surat Al-Kahfi ayat 103-104. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah ya Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang rugi dalam beramal? Beramal malah rugi, melakoni ibadah malah rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang kesasar dalam hidupnya, hidup muka bumi ini. Kenapa? Orang gelem mempelajari ayat-ayat Allah, orang gelem mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wahum yahsabuna yuhsinuna, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka itu yakin, mereka itu menyangka bahwa mereka itu memperbagusi amalannya. Oh kita api kok donga, si salah, si arane donga ora salah, mung carane salah, ora benar. Ini Pak, kembali lagi masalahnya, masalah topik sekarang, cinta. Pengen tidak dicintai Allah, pengen ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, saya sering menyampaikan, Bu, ibunya nggak ada. Saya sering menyampaikan ya, saya ulang-ulang supaya apa? Dalam masalah ibadah, mahdho hablum minallah, kayak sholat, wudu, zikir, gimana? Biasanya orang mesti menghubungkan kepada fikih, mesti menghubungkan maring fikih. Fikih itu apa? Fikih itu hukum untuk melabeli perilaku Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah, orang mau wudu, orang mau sholat, habis sholat zikir tanpa tahu fikih, orang apa-apa bisa. Ben usu kudu ngerti syarat rukunnya. Saya katakan orang kudu. Ya, pengen totokan?
Ya, pengen jiwitan. Yo. Asli. Kita itu orang Indonesia itu agama Islam rata-rata agama Islamnya fikih. Enggak ittiba. Fikih minded, amak-amak fikih. Bu ya, amak-amak Quran, amak-amak hadis kayak kowe lho. Ya. Kita wudu gampang, orang ngerti rukun wudu ada berapa Pak? Masih ingat? Ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 2 tangan sampai siku, membasuh tangan sampai siku, 4 kepala, mengusap kepala, sebagian kepala menurut mazhab Syafi'i ya. Kemudian yang kelima, kaki, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, tertib. Ya kan? Itu adalah fikih. Itu fikih. Si bisane oh yang namanya basuh itu rukun alias wajib. Itu fikih. Lah umpamanya ada orang wudu enggak pakai seperti itu gimana? Enggak masalah, orang ngerti ke rukun, ke wajib orang ngerti. Yang penting apa? Ngikuti contoh Rasulullah SAW. Rasulullah bagaimana caranya wudu? Dalam hadis disebutkan Utsman bin Affan menyontohkan cara wudunya Nabi Muhammad. Beliau mencuci tangan, beliau berkumur-kumur, beliau menghirup air ke hidung, beliau membasuh wajah 3 kali. Nah ini yang kebanyakan orang salah. Orang kemudian apa? Membasuh tangan sampai sikut, yang kanan berapa? 3 kali. Baru yang kiri 3 kali. Ini banyak kita lihat apa? Kanan kiri. Baik makin ittiba apa ora? Nah itu ya. Jadi kalau ingin kita itu dicintai Allah, ittiba Rasul. Ya. Kita sebagai warga Muhammadiyah ada yang namanya HPT. Silakan dilihat di HPT ada tata cara wudu. Ada tata cara wudu. Ya wis untuk memperluas cakrawala ya. Kayak orang enak patrenek. Untuk memperluas cakrawala. Keilmuan silakan. Nih banyak kitab-kitab. Anak apa? Nihaya, Bidayah wa Nihaya. Ada macam-macam. Nah, ada Zadul Ma'ad itu. Zadul Ma'ad ini banyak sekali digunakan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih. Zadul Ma'ad. Yang muda, yang ini saja, yang tipis apa? Bulughul Maram. Lihat tata cara wudunya Nabi. Lihat tata cara wudunya Nabi. Baca, pahami, gampang. Bulughul Maram lawas ke. Nah ini tata cara Bulughul Maram, kita Bulughul Maram. Enggak tahu ada B, orang popo, ada terjemahannya. Ngikutan? Supaya apa? Kita itu ittiba Rasul. Wis ora usah mikiri ke apa rane ke sunnah, apa rukun, apa priben. Nggak usah. Karena itu adalah fikih. Saya analogikan, saya kiaskan. Panjenengan kalau baca Quran itu harus benar. Dan untuk mempelajari itu ada ilmu yang namanya ilmu tajwid. Ya. Dalam ilmu tajwid ada istilah yang namanya hunnah, yang namanya idhar, yang namanya iqlab, yang namanya ikhfa, yang namanya idgham dan sebagainya. Itu adalah tajwid. Tapi ketika baca Quran, apakah kita harus tahu? Oh, ini yang namanya idhar? Enggak harus. Tapi cukup kita tahu cara bacanya. Tulisannya waman ya'mal. Ya, waman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Bacanya waman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kuwi cara macane. Walaupun kita nggak tahu nama-namanya, kena sing arane idgham bihuna wa may ya'mal nun mati ketemu ya itu namanya idgham bihuna. Enggak tahu itu, tapi ngerti carane. Oh sini kayaknya macane wa may ya'mal. Itu enggak masalah. Ya, jadi orang kudu ngerti ilmu tajwid. Sama juga dalam beribadah orang kudu ngerti ilmu fikih. Tapi ittiba.
Nah, ya kan? Tapi tiba aja amak-amak fikih. Fikih itu bagi orang yang ahli fikih, ahli hukum menghukumi. Ya, nanti ada aninya sendiri, ada jalurnya sendiri. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya menggapai cinta Allah agar kita dicintai Allah dengan apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah dalam hal-hal hablum minallah. Karena dalam hal-hal yang selain hablum minallah, Rasulullah tidak menganjurkan, ya. Karena Rasulullah pernah ke apa istilahnya namanya pemimpin, ya. Pernah Rasulullah itu jalan-jalan, nah, melihat orang-orang itu di Madinah mengawinkan kurma. Jadi apa namanya, benang sari ditempelkan dengan kepala putih, tempel. Itu orang-orang petani kurma di Madinah seperti itu dulu sama Rasulullah, dan sekarang juga. Akhirnya Rasulullah lihat, wes ora usah lah, Rasulullah lihat seperti itu, udah nggak usah, biarkan mereka kawin sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya kurang. Kurang. Akhirnya apa? Ketika ya Rasulullah, ternyata kalau tidak dikawin-kawinkan hasilnya kurang mendot, kurang banyak, kurang bagus dan sebagainya. Nah, Rasulullah tersenyum menyatakan, ya, kamu lebih tahu antum a'lamu bi umuridun, ya, kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi kalau urusan Allah hablum minallah, jangan coba-coba tanpa tuntunan Rasul, tanpa tuntunan Rasulullah. Pengen tidak dicintai oleh Allah? Pengen. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waduh ini baru satu ya. Yang kedua, menepati janji. Menepati janji, Bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, ya, pengen tidak dicintai oleh Allah? Pengen, tepati janji. Barangkali kita selama ini doa-doa kita tidak mustajabah atau kurang dikabul karena apa? Kita sering mengingkar janji. Mana dasarnya? Nih lihat, surat Ali Imran ayat 76. Ayat 76. Allah menyatakan, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Konteksnya orang-orang yang bertakwa itu secara tersuratnya orang yang bertakwa. Konteks takwa banyak. Ini betul? Orang yang mendirikan sholat itu juga takwa. Lah, dalam konteks ayat ini, surat Ali Imran ayat 76, konteks takwa di sini adalah menepati janji. Ke masyarakat yang saya bisa, supaya apa? Tolong kalau janji tepati dan jangan menjadikan kata insya Allah sebagai jambalan. Ya, jangan menggunakan kata insya Allah sebagai jambalan. Jangan. Kenapa? Insya Allah itu kalimat yang sakti, kalimat mujarab. Orang tahu artinya insya Allah tahu. Tapi jarang orang tahu maknanya insya Allah. Insya Allah artinya apa? Jika, sya'a, berkehendak. Allah. Jika Allah berkehendak. Itu arti. Arti itu apa? Arti itu padanan, translate. Ya, translate. Sedangkan makna itu beda. Jadi bedakan antara terjemah, ya, antara translate dengan makna. Kalau maknanya insya Allah itu apa? Maknanya insya Allah penguat, agar dijamin Allah Subhanahu wa taala, agar dikasih oleh Allah kemudahan. Itu insya Allah. Maka jangan kita jadikan kata insya Allah sebagai apa? Pemanis bibir. Orang karep teka, tapi apa? Insya Allah. Kalau kata insya Allah itu artinya apa? Yakin, panteka, minta jaminan dari Allah agar bisa mendatangi, agar bisa memenuhi janji. Nabi itu dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu ditegur oleh Allah. Gara-gara apa?
gara-gara mengatakan aku akan melakukan sesuatu besok, tapi tidak mengucapkan insya Allah. Nggak taunya apa? Datang ayat Allah, teguran, wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan aku mau melakukan ini besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki, maknanya minta penguatan, minta jaminan dari Allah. Jangan main-main. Ya, kebanyakan masyarakat kita, ya Allah saya itu sampai ngenes ya. Ngenes apa? Ya, ini pengalaman pribadi ya. Saya biasa mengucapkan insya Allah kalau menyanggupi seperti keparoham. Saya nyanggupi kata insya Allah bisa. Kenapa? Kata insya Allah itu agar Allah itu menjamin saya bisa datang sini. Itu pasti. Tapi kalau saya tidak bisa, saya katakan mohon maaf tanpa mengucapkan insya Allah. Kenapa? Insya Allah itu akan ditagih oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu ada orang, astagfirullahaladzim, saya butuh sekali, ibu saya butuh sekali air banyu. Ya, kepada orang bapak yang hidrogen biasa langganan, saya bilang, minta tolong besok isi air ke ibu saya. Ya, insya Allah. Bombong beli, mau biasanya bombong kalau seperti itu kan, orang kan ngukur awaknya dewek, ngimutan. Ya, tapi ternyata saya dibodohi. Pagi harinya nggak datang, besoknya lagi nggak datang, besoknya lagi sampai berkali-kali. Nggak taunya apa? Ada bojone teka sekalian. Insya Allah tagih nang akhirat yang jadi tani. Ya kan, insya Allah guyonan. Pengasalnya apa sih? Ngerti-ngerti orang maknane. Nabi Sulaiman itu bilang, aku ingin. Bukannya insya Allah tidak hanya untuk janji ya. Aku ingin menggauli, mencampuri istriku 100 orang. Dan dengan itu Allah melahirkan laki-laki yang akan menjadi tentara-tentara di jalan Allah. Bagus tidak? Tujuannya bagus tidak? Bagus. Nabi Sulaiman itu bojone 100. Ada yang mengarani 1000. Nabi Sulaiman. Itu ya. Ini. Lalu apa? Wazirnya bilang, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah. Pede, percaya diri. Kelasnya Nabi loh. Kelasnya Nabi. Akhirnya apa? Digaulilah istri-istrinya, jumlahnya 100 orang itu. Ditunggu ternyata apa? Gebuk semua kecuali 1. Kosong semua kecuali 1. Begitu ditunggu sampai lahir, nggak taunya begitu lahir tidak laki-laki, tidak perempuan. Artinya apa? Yaitu dikatakan laki-laki, kok ada belekannya, dikatakan perempuan, kok ada seperti pistolnya. Itu nanti akan Allah sempurnakan ya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia itu separuh laki-laki, separuh perempuan, tidak. Loh kok ada orang seperti itu di mana lahir? Itu akan disempurnakan oleh Allah di luar rahim. Biasanya nanti menjelang akil balik akan muncul, akan lebih nampak ya. Allah akan sempurnakan. Jadi yang laki-laki yang seperti pistol benar-benar pistol panjang. Yang lempitan, yang belekan itu akan rapat. Sebaliknya kalau Allah menghendaki perempuan, maka yang belekan itu tambah ketahuan belekannya, kemudian yang seperti pistol akan mengkerut menjadi kecil. Akhirnya jadilah wanita sejati. Dengan dibuktikan lagi dengan adanya menstruasi atau haid datang bulan. Kalau laki-laki ya itulah ya suaranya jadi besar, ada kumis tipis dan sebagainya. Jadi Allah tidak menciptakan separuh laki-laki separuh perempuan. Tapi Allah menciptakan laki-laki atau perempuan. Ya. Berarti yang di masyarakat mengatakan itu memang pengakuan sendiri atau gimana? Kalau yang Bencong-bencong, kalau itu sih tidak mensyukuri. Jadi dia itu biasanya laki-laki. Laki-laki, tubuhnya laki-laki tapi merasa dirinya perempuan. Itu kurang apa? Kurang mensyukuri nikmat Allah. Terjebak dalam Iya, katanya saya terjebak dalam tubuh seorang
laki-laki foto saya itu perempuan. Pret, gitu ya. Nyengit aku asli. Pokoknya jadilah laki-lakinya, jadilah laki-laki. Laki-laki itu apa? Jangan cengeng. Disunat. Apa? Berani tanggung jawab karena kan menjadi imam. Minimal imam dalam keluarganya. Itu kalau laki-laki. Setiap orang pasti ada sisi-sisi feminim, ada sisi-sisi maskulin, ada setiap orang, ya. Tapi yang namanya laki-laki ya, sisi maskulinnya, sisi kelaki-lakiannya lebih besar, lebih dominan daripada sisi feminimnya. Kalau seorang perempuan, sisi feminimnya lebih besar, dominan daripada sisi maskulinnya. Kata Dokter Boyke. Nah, saya dengar langsung dari Pak Dokter Boyke. Jadi sebenarnya ada sisi feminim, sisi maskulin dalam satu tubuh, ada. Cuma yaitu kalau laki-laki maskulinnya lebih dominan. Nah itu kadang-kadang kan sedih juga, netes, baperan. Ada laki-laki baperan, ya ora popo. Tapi kan itu sisi perempuannya, feminimnya. Dalam hal-hal yang lain mungkin ya. Ya itu ya. Demikian juga kalau perempuan, ada perempuan itu sisi-sisi maskulinnya. Istri saya itu sendirian. Wah, gotong lemari dari sana ke sini, dari sana ke sini ini. Karena kan istri saya itu kadang-kadang bosan dengan posisi ini sendirian, variasi. Itu bisa ngangkat yang saya, ya Allah itu kan perbuatannya laki-laki, tapi itu tadi, itu sisi maskulin dari perempuan ada, cuma tidak dominan. Nah itu ya. Kita juga sebagai laki-laki harus tahu, kita itu laki-laki, jadi apa? Sisi maskulinnya lebih dominan, harus lebih dominan daripada sisi feminin. Ini. Ya, jadi pengen dicintai Allah. Kalau pengen cintai Allah, ini Allah ngasih tahu, tepati janji. Tepati janji. Yang ketiga, yang ketiga, kalau pengen dicintai Allah, Allah menyediakan sendiri, Allah menyatakan sendiri loh. Kalau percaya kepada Allah itu bagusnya untuk diri sendiri. Kalau tidak, bonggan. Kalau tidak, bonggan. Bonggan orang percaya, orang ngandel kalau Allah. Nah kan, rugi sendiri. Yang ketiga, berinfak. Baik dalam waktu lapang maupun sempit. Yang keempat, mampu mengendalikan diri ketika marah. Yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, oke. Mungkin panjenengan bisa menebak surat apa, ayat berapa ini. Makanya saya jadikan satu. Berinfak, mengendalikan diri, memaafkan kesalahan orang lain. Karena dalilnya satu. Bukan. Ali Imran 134. Betul. 134 ya. Allah menyediakan sendiri. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang menahan emosi ketika marah, maksudnya bisa mengendalikan emosi. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, itu semua tiga item itu adalah apa? Perbuatan ihsan. Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat ihsan. Itu ya Allah loh. Enggak percaya kalau Allah bonggan. Kan gitu. Maka kita berupaya. Ya, karena sedikit, hartanya sedang sedikit, ya ngasih infaknya sedikit. Hartanya sedang banyak, ya agak banyak. Kan gitu ya. Nah, jangan kita itu pelit ya, berinfaklah, berbagilah. Kalau kita berbuat ihsan, berbagi itu pada dasarnya berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, ihsan kepada orang lain, sebenarnya itu berbuat baik pada dirimu sendiri. Gitu. Kemudian ketika marah, ketika emosi, kendalikan. Kita berupaya mengendalikan. Ada dua hal yang membuat orang menyesal ketika marah. Nah, menyesalnya setelah marahnya reda, hilang. Apa yang keluar dari mulut.
dan apa yang dilakukan oleh tangan itu biasanya nyesel. Ya, maka kendalikan. Marah boleh, tapi kendalikan mulut dan kendalikan tangan. Biasanya itu yang membuat orang menyesal. Nah, Jadi kita nahan tangannya ada ngetik ya. lain tadi, kok nyesel? Ya saya sama manusiawi ngetik. Sekarang ngetik jadi senjata makan tuan kadang-kadang ya. Hati-hati, astagfirullah. Jarimu harimaumu. Jarimu harimaumu. Dulu mulutmu harimaumu. Sekarang banyak jarimu harimaumu. Itu tadi kendalikan diri. Dan yaitu yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Sampai jam berapa ini? Cukup? Pertanyaan. Ya, cukup ya. Ini baru 5 ya. Sebenarnya saya mendapatkan 9 dalam Al-Quran. Insya Allah lain waktu wis. Mudah-mudahan bermanfaat. 5 aja udah cukup ya. Udah cukup untuk kita berupaya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah ini dipadukan dengan hadis Nabi, ya riwayat Bukhari yang sebelumnya saya sampaikan, kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.